Ali kira. Mbak, izin agak maju Mbak. Oh iya, siap. Ya Mas, bisa dijelaskan mengenai upaya hukum untuk korban ini seperti apa Mas? Ya, jadi saya selaku kuasa hukum dari keluarga Dini ya, panggilannya Andini. Jadi dia adalah korban dugaan penganiayaan dan penghilangan nyawa terhadap orang lain. Kami saat ini sudah melakukan upaya hukum di Polrestabes Surabaya untuk melaporkan saudara R atas dugaan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan dugaan tindak pidana pembunuhan. Itu siapa? R itu siapa sih Mas? Latar belakangnya R itu Mas? Jadi begini, R ini jika dikaitkan dengan hubungannya dengan korban, diduga R ini adalah masih menjadi pacarnya, artinya pacar atau teman dekat dari korban Dini alias Andini. R ini adalah anak salah satu pejabat anggota dewan di DPR RI, dan tentunya hal ini sangat menjadi perhatian dari kami tim kuasa hukum, karena bagaimana seharusnya dia menjaga marwah dari keluarganya, dari keluarga yang punya latar belakang pejabat, namun dari sisi kemanusiaan atas tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap saudara Dini alias Andini ini sangat-sangat tidak manusiawi, bahkan sampai hilangnya nyawa saudara Andini, seorang perempuan yang memiliki satu orang anak yang selama 12 tahun anak itu ditinggal untuk dihidupi oleh saudara Andini tunggal. Mas, sebelumnya itu ada perselisihan nggak Mas antara si Dini dengan R ini Mas? Jadi begini, antara R dengan saudara Dini ini pada saat itu datang di Black Gold TV. Di sana mungkin ada perselisihan yang menurut informasinya perselisihan kecil saja. Namun di Black Gold TV tersebut sudah terjadi penganiayaan atau dugaan penganiayaan berat terhadap saudara Andini, dan terbukti pada saat itu saudara Andini itu tergeletak di basement dari Landmark Mall, yang di sana kemudian pada saat tergeletak bahkan saudara Andini hampir ditinggal oleh saudara L dan kawan-kawannya. Jadi saudara R ini datang ke Black Gold itu dengan kawan-kawannya dengan sengaja atau ada dugaan untuk sengaja meninggalkan saudara Andini, karena di lengan saudara Andini sebelah kanan itu ada bekas injakan ban. Bahkan itu menurut saya sangat tidak manusiawi sekali kalau dilihat. Dan dari injakan ban yang ada itu, saudara R ini diingatkan oleh salah satu pengamanan basement parkir untuk segera membawa si korban ini pergi dari basement. Itu juga menurut saya sangat mengecewakan, karena apa yang dilakukan oleh tim pengamanan yang ada di basement Landmark itu menurut saya sangat-sangat tidak benar, karena dia sudah melihat ada orang atau perempuan apalagi yang sudah tidak sadarkan diri. Harusnya dia melakukan upaya preventif, artinya penyelamatan awal, ngecek dulu apakah dia masih sadar dan juga memanggil kepada aparat penegak hukum terkait. Namun itu tidak dilakukan. Mas, itu apakah benar sebelum dibawa ke rumah sakit dimasukkan bagasi Mas? Iya betul. Ya itu tadi, tim pengamanan dari Landmark ini juga melihat adanya seorang perempuan yang dimasukkan ke bagasi dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan itu dibiarkan oleh tim pengamanan tersebut. Mas, dari bagasi itu dibawa kemana Mas ya? Kalau dari bagasi di itu, runo detail. dari fakta yang ada, saudara Andini ini atau Dini ini oleh saudara R ini dibawa ke apartemen Orchard. Di sanalah, di apartemen Orchard itu kondisinya semakin jelek, artinya sudah tidak ada nafas. Baru kemudian saudara R ini berinisiatif membawa ke rumah sakit dan menunjukkan kepada security di Orchard. Mas, ada indikasi ini sadisme ya, dilindas dengan mobil? Iya, ada indikasi satu pembiaran, lari dari tanggung jawab, bahkan ada sadisme. Artinya itu kalau tidak ada teguran dari petugas keamanan, bisa jadi saudara Andi ini dilindas oleh mobil tersebut. Mas, kalau dari keterangan Tamu apa karyawan? Andini ini tamu, bukan karyawan Black Gold maupun dari Landmark. Tentunya disinilah perlindungan terhadap seorang yang menjadi konsumen dari Black Gold, termasuk juga orang yang berada di lingkungan dari Landmark ini, yang menurut saya juga harus dilakukan upaya hukum lebih lanjut dari itu. Mas, kalau dari keterangan dokter di rumah sakit, di kamar jenazah, meninggalnya ini di mana Mas? Setelah di rumah sakit atau? Keterangan terakhir dari tim di rumah sakit itu kurang lebih meninggal 45 menit atau 30 menit yang lalu. Artinya sebelum di rumah sakit berarti? Sebelum di rumah sakit, dan bisa saya
hitung jarak perjaraknya, Andini ini sudah meninggal dalam perjalanan dari Black Hole ke Orchard. Oh, artinya Kak, di apartemen berarti meninggalnya Mas ya? Di Mas. Black Hole-nya, bisa Oh, di jadi Black Black Hole ke Orchard dia pada saat sudah dimasukkan ke bagasi belakang. Anda tahu bagasi belakang dari sebuah mobil tentunya di sana bukan kompartemen yang benar untuk mengangkat seseorang yang dalam keadaan kritis. Mas, hasil otopsinya lukanya di mana aja, Mas? Kalau hasil otopsi saat ini kami belum menerima dari tim kuasa hukum, tapi kami punya hasil analisis pada saat korban terakhir sebelum dimasukkan di kamar mayat. Ada luka di bagian paha itu parah, lebam, sekujur kaki, paha kanan kiri, tangan kanan kiri juga lebam, parah, dada dan muka. Mas, berapa lama mereka? 5 bulan. 5 bulan. Statusnya berarti pacaran. Teman baik atau mungkin pacaran, karena kita tahu kalau status itu kan menikah atau tidak menikah. Mas, dari apartemen itu dibawa ke rumah sakit mana awalnya sebelum di Sutomo? Pertama di National Hospital, setelah dinyatakan mungkin sudah tidak ada nyawa, akhirnya ini dibawa ke mana? Ke RSUD Dr. Sutomo. Mas, untuk dugaan awal motif itu apa, Mas? Dia menganiaya si korban. Ini yang sedang kami dalami juga dengan aparat penegak hukum, tapi pada dasarnya apapun motifnya, apapun alasannya, hal ini menurut kami adalah suatu bentuk hal ketidakmanusiawian terhadap seorang perempuan yang dilindungi secara undang-undang. Mas, dipastikan sosok RT ini nama lengkapnya siapa, Mas? Mohon maaf, apakah bisa kami sampaikan ini di media karena ini menyangkut proses penyelidikan, jadi kami masih menyampaikan inisial saja. Ya, Mas, bisa disampaikan proses hukum yang dijalani si R ini, RD atau RT ini sudah sampai mana setahu jenengan? Jadi begini, kami juga mengkritisi ya, karena saudara R ini kami kuat dugaan juga melakukan laporan palsu ke Polsek Lakasantri yang diterima oleh Polsek Lakasantri. Dia melaporkan bahwasannya ada orang yang meninggal karena sakit asam lambung atau jantung. Lah inilah yang sangat-sangat kami kecewakan, apa yang dilaporkan oleh saudara R kepada Polsek Lakasantri itu dijawab atau diberikan statement oleh Polsek Lakasantri di media online, salah satu media online, yang mengatakan bahwasanya kuat dugaannya itu sakit. Seharusnya seorang Kapolsek itu menunggu adanya proses visum atau proses otopsi, tapi dia sudah memberikan statement seperti itu. Dan pada saat jika kami tim kuasa hukum tidak melakukan tindak lanjut melaporkan ke Polrestabes, tentunya kasus ini, hilangnya nyawa si saudara Andini ini tidak akan pernah terungkap dengan benar dan adil. Mas, tapi kalau dari hasil visum itu ada luka-luka benda tumpul atau gimana, atau luka sayat tadi? Jadi kalau hasil visum belum kami terima, tapi kami sudah bisa melihat itu bisa jadi selain benda tumpul, benturan dengan benda tumpul juga mungkin dengan tangan. Oh, Mas, dipastikan lagi R ini anak dari salah seorang anggota DPR RI yang ada di Jakarta ya? Betul, dari Nusa Tenggara Timur. Dari Nusa Tenggara Timur. Mas, mungkin ada harapan untuk pihak kepolisian Polrestabes Surabaya, karena ini kan terduga pelaku adalah anak dari seorang pejabat. Ini mengantisipasi adanya permainan hukum sehingga meringankan si terduga pelaku yang harusnya bertanggung jawab. Harapan dari keluarga. Dari keluarga. Dan Kami jenengan. sebagai tim kuasa hukum akan mengawal dengan ketat kasus ini. Jadi ada harapan atau target-target kami yang ingin kami minta, ingin kami capai dalam proses hukum terhadap saudara Andini. Pertama, meskipun ini proses hukum tetap berjalan, tetap berlanjut, kami juga ingin melihat sifat kenegarawanan, sifat tanggung jawab dari seorang pejabat dan keluarganya terhadap kepedulian dari nasib saudara Andini ini. Karena dia meninggalkan anak yang masih berusia 12 tahun. Namun harus digarisbawahi, apa yang dilakukan terkait dengan tanggung jawab itu adalah tanggung jawab moral, tanggung jawab kemanusiaan yang tidak menghentikan proses hukum. Karena kami tetap meminta proses hukum ini berjalan dengan baik, penegakan hukum ini berjalan dengan baik dengan tidak memandang siapa orang itu dan latar belakangnya apa. Terus yang ketiga, kami juga meminta adanya pengawasan, penindakan dan juga sanksi terhadap Polsek Lakasantri dari Bapak yang terhormat Bapak Kapolda Jatim atau mungkin Bapak Listio Sigit selaku Kapolri, karena yang bersangkutan sudah memberikan justifikasi yang terlalu prematur, terlalu cepat terhadap hilangnya nyawa seorang perempuan yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan oleh polisi atau setingkat Kapolsek. Yang keempat, kami juga meminta penindakan, pertanggungjawaban dan juga pengawasan terhadap Black Hole maupun Landmark ya, Black Hole KTV maupun Landmark, karena kuat dugaan adanya pembiaran sehingga sampai dengan saudara Andini atau Dini ini hilang nyawanya, meninggal dunia
Padahal itu bisa dicegah dengan tindakan preventif jika pada saat itu dari pihak Landmark atau pihak Black Gold melakukan upaya-upaya penyelamatan awal terhadap korban ini. Mas, sampai sekarang berarti belum ada tersangka, Mas, ya? Tapi kuat dugaan teman dekatnya tadi, Mas, ya? Sampai sekarang kami belum terkonfirmasi siapa tersangkanya. Jadi kami juga berharap Polrestabes segera menentukan siapa tersangkanya sehingga proses hukum ini berjalan dengan cepat. Artinya membuktikan kredibilitas dari Polrestabes tidak ada intervensi dan pandang bulu terhadap anak siapapun. Mas, pada saat penganiayaan itu kabarnya korban itu sempat menghubungi keluarganya, itu apa benar? Iya, memang korban itu sempat menghubungi keluarganya tapi dengan alasan yang bersangkutan sakit meninggalnya. Dan keluarganya begitu tahu anaknya memar seperti itu, ibunya menderita penyakit kanker dan ayahnya adalah orang yang sudah tua yang sudah bisa melakukan banyak aktivitasnya. Korban sempat menuliskan kematiannya di akun TikToknya, itu benar ya, Mas? Bukan menuliskan curhatan ya. Oh, iya. Tapi untuk voice note-nya korban pada saat dilakukan penganiayaan oleh si R ini kami ada dan memang tidak kami share, tidak kami bukti tunjukkan sebelum proses hukum ini dijalani dengan serius. Mas, kabarnya kan polisi menyita 5 CCTV. Iya. 5 CCTV ini apakah sudah diperlihatkan ke kuasa hukum, dan 5 CCTV ini apakah aktif semua? Baik, saya sampai sekarang meminta 5 CCTV itu untuk diperlihatkan dan ditunjukkan kepada kami sebagai kuasa hukum yang sah, belum ditunjukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, 5 CCTV itu tidak semuanya aktif, bahkan CCTV di Landmark maupun di Black Gold itu tidak kompatibel untuk mendukung jalannya proses ini menurut saya. Tapi yang merekam peristiwa penganiayaan itu ada? Ada, bahkan yang merekam kalau untuk perekaman peristiwa penganiayaan tidak ada. Di CCTV. Kalau di CCTV kami belum lihat, saya belum tahu. Tapi kami punya rekaman dari saudara R yang merekam si korban pada saat korban itu terkapar di basement. Inilah yang kami katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Bagaimana dia melihat seorang perempuan terkapar, dia rekam dan pada saat ditanya oleh petugas keamanan, dia mengatakan, saya nggak tahu dia kenapa. Dan dia mengatakan itu sambil tertawa di rekamannya. Mas, untuk perlakuan dugaan kekerasan ini memang baru kali ini dialami atau berdasarkan keterangan dari orang tua korban itu memang sudah sering atau bagaimana? Kalau dari beberapa teman memang pernah beberapa kali saudara Andini ini mengalami hal seperti ini. Selama kurun 5 bulan menjalin Iya. hubungan dengan... Iya, infonya begitu. Tapi yang paling parah yang sampai dengan terjadi seperti ini, bahkan saudara Andini korban ini sampai mengirimkan voice note kepada salah satu temannya. Ada voice note-nya, Mas? Ada, kami bisa simpan. Iya, di-share aja, Mas. Ya, nanti kalau Barang proses bukti. hukum lebih lanjut kami akan share. Mas, untuk sosok Dini sendiri korban ini satu anak ya? Satu Paling anak. Usianya berapa tahun anaknya? 12 tahun loh. 12 tahun. Jadi sejak awal lahir dia tinggalkan untuk mencari nafkah, tapi ujung-ujungnya setelah 12 tahun anaknya belum pernah Dini ini ketemu sama anaknya dan dia meninggal dunia. Untuk di Surabaya ini profesi korban ini apa ya? Berganti-ganti, masih tidak menetap, berganti. Freelance gitu ya modelnya ya? Apa? Kuliah atau? Oke, nama lengkap jenengan Mas? Dimas Yemahura Alfarau, Selaku? kuasa hukum keluarga korban Dini Sera Afriandi. Terima kasih banyak. Sama korban nama